adik-adik, apa kabar? Selamat pagi semuanya. Wah, pagi ini sudah bangun semua ya dengan badan yang kuat dan sehat. Ketemu lagi dengan Kak Christine di sekolah minggu online kelas balita GKI Gunung Sahari. Apa kabar adik-adik? Semuanya sehat. Kita semua bersukacita hari ini karena Tuhan memberikan pada kita kesempatan lagi untuk bertemu di sekolah minggu online. Adik-adik, kita sekarang akan memulai sekolah minggu kita ini. Kita mau naikkan satu pujian ya, semuanya semangat. Yuk kita bangkit berdiri, kita gerakan badan kita pakai tangan kita untuk memuji Tuhan. Semuanya ya, kita mau menaikkan lagu pujian. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Siap ya? Yuk, kita tepuk tangan ya adik-adik. Haleluya, 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 puji Tuhan. Sekali lagi. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Iya adik-adik, semangat sekali kita pada pagi hari ini ya. Yuk, sebelum kita melanjutkan memuji Tuhan, kita berdoa dulu. Tangannya dilipat, mata ditutup. Mari kita berdoa, mohon pimpinan Tuhan memimpin sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah bangunkan kami pagi hari ini dengan badan yang kuat dan sehat. Terima kasih Tuhan untuk cinta kasih Tuhan. Tuhan sudah memelihara kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau memulai sekolah minggu kami. Pimpin ya Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami berdoa Tuhan, supaya teman-teman kami semua yang lain juga dapat mengikuti sekolah minggu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, Tuhan Yesus baik ya, sungguh baik buat kita. Tuhan Yesus memberikan pada kita papa mama yang sayang pada kita, kakak adik, juga bahkan nenek kakek yang sayang sama kita, juga teman-teman yang sayang sama kita. Siapa di sini yang merasa disayang sama Tuhan? Ayo angkat tangannya. Iya, Kak Christine pikir pasti semuanya sedang angkat tangan ini. Seperti Kak Christine juga disayang sama Tuhan ya. Yuk kita mau naikkan satu pujian. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Ayo adik-adik semangat lagi. Pujilah Tuhan sebab besar cintanya. Pujilah Tuhan sebab besar kuasanya. Pujilah Tuhan Raja segala raja. Mari kita puji Dia. Iya adik-adik, kita memuji Tuhan karena Tuhan itu sangat besar cintanya. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita semua. Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Karenanya Tuhan Yesus bersedia mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Tapi Tuhan Yesus tidak hanya mati, tapi Tuhan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Sekarang ini Tuhan Yesus ada di sorga. Tuhan Yesus sayang pada kita, memelihara kita semua. Ya adik-adik, Kakak Christine mau tanya, siapa di sini yang kadang-kadang suka ketemu dengan teman yang nakal? Nih contohnya ya, ada teman yang mau nakal sama kita. Teman ini misalnya mau mengambil mainan kita sedang main. Ya kita kesel nggak? Kadang-kadang kita merasa kesel ya, sedih ya. Kok teman kita nakal sama kita ya? Atau ada juga teman yang iseng jahil sama kita, mau mukul kita. Ya kita kadang sedih ya. Kita mau balas lagi mukul. Tetapi kalau sebagai anak Tuhan kita tidak boleh membalas. Kita harus tetap mengasihi. Ya. Bagaimana adik-adik kalau kita ketemu dengan teman yang nakal? Nah, ada tuh yang bisa jawab. Ya, betul adik-adik. Kita harus mendoakan dia. Ya adik-adik. Nah, seperti ini. Anak ini juga berdoa untuk temannya yang nakal. Ya, kita harus saling mengasihi. Juga buat teman-teman yang nakal, kita harus doakan supaya dia boleh menjadi anak yang baik. Dan pada suatu hari juga kita bisa ajak teman kita yang nakal itu datang ke sekolah minggu, ya.
Nah, kalau sekarang biarlah teman-teman kita itu diajak juga untuk ikut sekolah minggu online ya. Siapa di sini yang suka ngajakin temennya juga, ayo kirim berita kita bisa ikut sekolah minggu online ya. Terima kasih adik-adik ya yang sudah mengirim berita. Adik-adik, kita mau menyanyikan satu pujian lagi, Yesus sayang saya ya. Kita nyanyikan 2 kali, Yesus sayang saya dan saya sayang teman ya. Oke? Siap adik-adik, semangat ya. Yesus sayang saya, sayang saya, sayang saya. Yesus sayang saya. Haleluya. Haleluya. Saya sayang teman. Saya sayang teman. Sayang teman. Sayang teman. Saya sayang teman. Haleluya. Ya adik-adik, firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain juga buat teman-teman kita ya. Nah adik-adik, sebentar lagi kita mau mendengarkan cerita yang diambil dari Alkitab ya. Kita siapkan tangan kita yuk, kita mau mendengarkan firman Tuhan, cerita dari Alkitab yang akan dibawakan oleh Kak Nova pada pagi hari ini. Siapkan tangannya ya, kita mau baca Alkitab, kita mau nyanyikan lagu baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, selamat mendengarkan cerita. Selamat pagi adik-adik. Sebelum mendengarkan cerita, kita berdoa dulu yuk. Lipat tangan, tutup mata ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Sebentar kami akan mendengarkan cerita Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami, supaya kami dapat mengerti apa yang akan disampaikan nanti. Berkati juga Kak Nova yang akan membawakan cerita. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, di sini siapa yang pernah mendoakan orang lain? Wah, bagus semua ya. Nah, kira-kira siapa aja ya yang didoakan adik-adik? Oh, ada mama, ada papa, ada kakak, ada adik, ada siapa lagi? Ada teman, ada guru, dan semua orang. Nah, adik-adik, siapa yang pernah mendoakan orang yang sudah jahat atau nakal kepada adik-adik? Susah atau gampang nggak mendoakannya? Terkadang tidak mudah ya untuk mendoakan orang yang sudah jahat sama kita ataupun yang nakal sama kita. Tapi ternyata Tuhan menyuruh kita untuk mendoakan semua orang, baik itu yang baik kepada kita maupun yang jahat kepada kita adik-adik. Nah, ada buktinya loh di dalam Alkitab tentang seseorang yang disuruh Tuhan untuk mendoakan orang yang jahat. Siapa ya dia? Nah, ada seorang bernama Saulus. Siapa adik-adik? Saulus. Nah, Saulus ini membunuh dan mengancam orang-orang yang percaya dan mengikut Tuhan Yesus. Kejam sekali ya adik-adik. Jahat ya Saulus. Nah, suatu ketika Saulus pergi menghadap mahkamah besar. Untuk apa ya? Untuk meminta surat kuasa adik-adik. Surat kuasa itu gunanya untuk bisa membunuh orang-orang yang mengikut
pengikut Tuhan, yang percaya kepada Tuhan di Damsyik. Saulus jahat sekali ya adik-adik. Nah, setelah mendapat surat itu adik-adik, Saulus pergi bersama teman-temannya ke Damsyik. Nah, dalam perjalanannya hampir sampai di kota Damsyik adik-adik. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang. Ada suara berkata, "Saulus, Saulus." Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Inilah aku, Yesus, yang kau aniaya itu. Tetapi pergilah ke kota itu, karena aku akan mengatakan kepadamu apa yang akan kau perbuat di sana." Teman-teman Saulus yang bersama-sama dia itu adik-adik heran-heran. Ada suara, tapi mereka tidak melihat seorang pun di sana. Akhirnya Saulus bangkit berdiri. Akan tetapi, ketika dia membuka matanya, dia tidak bisa melihat sesuatu. Dia tidak melihat apa-apa, adik-adik. Dia tidak bisa melihat. Akhirnya, dia harus dibantu sama temannya untuk berangkat ke Damsyik tadi, adik-adik. Nah, selama 3 hari lamanya mereka di perjalanan menuju Damsyik. Saulus tidak makan dan tidak minum, adik-adik. Nah, di suatu kota yang bernama Damsyik itu tadi, ada seorang yang bernama Ananias. Siapa adik-adik? Ananias. Nah, Ananias ini didatangin Tuhan. "Ananias, Ananias." "Iya, ini aku," kata Ananias. "Pergilah ke rumah Yudas, ke jalan lurus itu. Di sana ada seorang bernama Saulus. Di sana dia sedang berdoa. Dia melihat seseorang yang bernama Ananias akan menumpangkan tangannya kepadanya dan akan berdoa kepadanya supaya ia dapat melihat lagi." Ananias menjawab, adik-adik, "Tuhan, dari banyak orang yang aku dengar, Saulus itu sudah sangat jahat kepada murid-murid Tuhan. Dia bahkan membunuh orang-orang yang mengikut dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan nih Tuhan, sekarang Saulus itu datang ke Damsyik ini mau membunuh orang-orang yang percaya kepada Tuhan." Tetapi Tuhan menjawab, "Pergilah, karena aku sudah memilih dia yang menjadi alatku untuk memberitakan namaku kepada raja-raja, kepada bangsa-bangsa, dan kepada orang-orang Israel. Karena dia akan merasakan penderitaan yang telah dilakukannya terhadap namaku." Kira-kira Ananias pergi nggak ya adik-adik? Masa sih Tuhan menyuruh dia pergi mendoakan orang jahat yang pasti akan membunuh dia karena dia itu percaya kepada Tuhan Yesus? Tapi Ananias pergi, adik-adik. Ananias taat kepada perintah Tuhan. Dia pergilah ke kota itu di mana ada Saulus yang tadi di rumah Yudas itu. Akhirnya Ananias menumpangkan tangannya kepada Saulus, mendoakan Saulus, adik-adik. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba Saulus bisa melihat lagi. Wah. Dan dia pun minum dan makan. Akhirnya dia pulih lagi kekuatannya, adik-adik. Karena tadi selama 3 hari itu dia tidak makan, dia tidak minum, adik-adik. Dan tahu nggak? Akhirnya Saulus itu berubah menjadi baik, berubah menjadi pengikut Kristus, dan akhirnya dia tinggal bersama-sama murid-murid Tuhan di Damsyik. Nah, adik-adik, kita harus mencontoh sikapnya Ananias, karena Tuhan itu menyuruhnya untuk mendoakan semua orang. Tidak boleh milih-milih, meskipun orang itu jahat kepada kita atau nakal kepada kita, mari kita doakan supaya orang tersebut diberkati Tuhan, supaya orang tersebut bisa berubah menjadi lebih baik seperti Saulus yang tadi. Saulus aja bisa berubah menjadi baik. Karena apa? Karena kasih Tuhan itu kepada semua orang, adik-adik. Nah, mulai sekarang kita harus rajin berdoa
untuk semua aktivitas kita setiap hari. Mari kita doakan juga supaya coronanya cepat kelar, supaya kita bisa sekolah minggu ke gereja, supaya kita bisa belajar di sekolah, supaya kita bisa jalan-jalan. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, selalu berdoa di suka maupun di duka. Karena apa? Meskipun kita lagi bersuka, kita tidak boleh melupakan Tuhan. Kita juga harus tetap bersyukur, mengucapkan puji syukur kepada Tuhan. Karena apa? Karena Dia sudah memberkati kita adik-adik. Nah, sekarang Kak Nova mau kasih ayat hafalan. Yuk ikutin Kak Nova ya. Matius 19 ayat 19b. Matius 19 ayat 19b. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita, yuk kita berdoa dulu yuk adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Kami sudah mendengarkan cerita Tuhan, kiranya Engkau berkati kami, supaya kami bisa mendoakan semua orang, baik itu yang baik kepada kami, maupun yang jahat kepada kami, supaya mereka juga bisa berbuat baik Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, berkatilah kami untuk melakukan aktivitas kami selanjutnya. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.